Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video kedua untuk pertemuan pertama, yaitu membahas PPT kontribusi matematika di dalam dunia ekonomi. Saya izin share screen ya. Pertama, Pertama, ini deskripsi kompetensi ini sudah ya, metode pembelajaran juga sudah. Langsung saya ke slide ketiga. Jadi dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak pernah terlepas dari kegiatan ekonomi. Seperti jual beli, contohnya seperti itu yang paling sering dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian beberapa istilah ekonomi perlu dipahami, contohnya bunga tunggal, diskonto tunggal, bunga majemuk, sistem kredit cicilan, dan anuitas. Contohnya seperti itu. Sebelum membicarakan tentang bahasan bunga tunggal, majemuk, dan seterusnya, diberikan definisi matematika dalam pembahasan prinsip-prinsip matematika yang digunakan dalam ekonomi. Definisi matematika, maten, belajar, artinya belajar. Dengan mempelajari matematika, seorang akan terbiasa mengatur jalan pemikiran dengan sistematis. Berpikir matematis, seseorang yang hendak, contohnya ya ini, seseorang yang hendak menempuh jarak 2 mil akan memilih naik mobil daripada jalan kaki, kecuali waktunya banyak, terluang, dan atau sedang berolahraga. Jadi berpikir sistematis ya, contohnya seperti itu, lebih memilih mana yang lebih praktis seperti itu. Untuk dapat mengendarai mobil, syaratnya harus bisa menyetir. Untuk dapat supir mobil yang baik, dia perlu pengetahuan matematika juga, karena matematika merupakan sarana atau pendekatan untuk suatu analisa. Jadi dengan mempelajari matematika akan membawa seseorang kepada kesimpulan dalam waktu yang singkat. Penggolongan jenis analisa pada ilmu ekonomi. Jadi analisa pertama adalah ilmu deskriptif, yaitu gambaran tentang suatu kondisi atau keadaan sebenarnya. Contohnya turun nilai kurs rupiah terhadap dolar. Ya, jadi dideskripsikan nilai rupiah terhadap dolar. Kemudian teori ilmu ekonomi didasarkan pada kondisi nyata yang terjadi pada masyarakat, terutama sifat-sifat hubungan ekonomi. Jadi ada sifat ekonomi, bagaimana hubungannya dengan sifat ekonomi yang lain. Contohnya permintaan barang akan naik jika harga turun. Ya. Misalkan ada diskon, maka biasanya permintaannya menjadi naik. Sebaliknya permintaan akan turun jika harga naik. Itu jadi di sini yang dilihat sifat permintaan dan sifat harga barang. Ada dua sifat ekonomi. Kemudian yang ketiga teori ekonomi aplikasi, yaitu menganalisa dan menelaah tentang hal-hal yang perlu dilakukan mengenai suatu kejadian dalam perekonomian. Ekonomi aplikatif. Kemudian ekonomi dan matematika ekonomi. Analisis ekonomi tidak berbeda jika menggunakan pendekatan matematis dibanding dengan tanpa pendekatan matematis. Bedanya adalah dengan pendekatan matematis, persoalan atau pokok bahasan menjadi lebih sederhana. Dan dengan pendekatan matematis berarti mengaktifkan logika dengan asumsi-asumsi yang ada. Dapat memakai N variabel dalam menggambarkan sesuatu atau hubungan antar variabel. Contoh Q sama dengan fungsi dari PR, INC, PI. PR ini adalah harga, INC pendapatan, dan PI harga komoditi substitusi atau harga barang pengganti. Ya. Q ini adalah fungsi permintaan ya. Mungkin sudah pernah dibahas di matematika ekonomi 1. Kelemahannya, pendekatan matematis adalah bahasa matematis tidak selalu mudah dimengerti oleh ahli ekonomi, sehingga sering menimbulkan kesukaran. Contoh Y sama dengan Fx
dalam ilmu ekonomi bagaimana mengartikan persamaan matematis tersebut, misal dalam permintaan, produksi, pendapatan nasional, dan lain-lain, sehingga ahli ekonomi sulit memetik keuntungan dari ekonomi. Dari matematika. Seorang ahli ekonomi yang memiliki pengetahuan dasar matematika ada kecenderungan satu membatasi diri dengan hanya memecahkan persoalan secara matematis. Yang kedua, membuat beberapa asumsi yang kurang tepat demi memudahkan pendekatan matematis atau statistis, artinya lebih banyak berbicara matematika atau statistika daripada prinsip atau teori ekonomi. Kesimpulan dari bahasa adalah matematika merupakan pendekatan bagi ilmu ekonomi. Yang kedua, matematika merupakan mode of transportation, yaitu memberikan pemikiran kepada kesimpulan yang singkat. Prinsip matematika yang digunakan dalam ilmu ekonomi yaitu konsep barisan deret, aritmatika, geometri, dan model pertumbuhan penduduk, bunga majemuk, anuitas, seperti itu. Kemudian, jika perkembangan variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalkan produksi, biaya, pendapatan, menggunakan barisan aritmatika, maka prinsip barisan aritmatika dapat digunakan untuk analisis perkembangan variabel tersebut. Penerapan deret ukur juga paling konvensional di bidang ekonomi, terutama dalam pertumbuhan penduduk. Oke, dari PPT yang saya berikan dan video penjelasan yang saya berikan, jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup Telegram. Saya rasa cukup.